0801202170. Di sini saya akan menjelaskan tentang mukjizat Al-Quran. Kata mukjizat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai kejadian ajaib yang sukar dijangkau oleh kemampuan akal manusia. Mukjizat merupakan istilah yang sudah populer dalam bahasa Indonesia, sedangkan bahasa Arab digunakan istilah izaz Al-Quran, yaitu azaza yazizu izaz, yang berarti menetapkan kelemahan. Izaz dimaksudkan di sini ialah menampakkan kebenaran Nabi dalam pengakuannya sebagai seorang rasul, dengan menampakkan kelemahan orang Arab untuk menghadapi mukjizatnya abadi, yakni Al-Quran, dan kelemahan generasi-generasi sesudah mereka. Menurut M. Quraisy Shihab, terdapat 4 unsur sesuatu dinamakan mukjizat, yaitu yang pertama, hal atau peristiwa yang luar biasa, yakni sesuatu di luar jangkauan sebab akibat yang diketahui secara umum hukum-hukumnya. 2. Terjadi atau dipaparkan oleh orang yang mengaku nabi. Apabila hal-hal yang luar biasa terjadi bukan terkait dengan kenabian, maka tidak dikatakan mukjizat. Yang ketiga, mengandung tantangan terhadap yang meragukan kenabian. Tantangan ini harus berkaitan dengan pengakuannya sebagai nabi, bukan sebelumnya. Tantangan tersebut tidak mampu atau gagal dilayani, maksudnya bila yang ditantang tidak berhasil melakukan hal yang sama, maka pengakuan orang-orang yang menantang tidak terbukti. Kemukjizatan Al-Quran tujuannya adalah merupakan dalil atas kebenaran bahwa Al-Quran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kebenaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang membawa risalah Tuhan dengan suatu perbuatan di luar kemampuan kemanusiaan. Kemukjizatan Al-Quran merupakan bukti dari kekuatan Al-Quran yang tidak bisa ditiru dan ditandingi oleh manusia manapun. Sehebat apapun bahasa yang digunakan oleh manusia, tidak akan mungkin dapat menyaingi dan menandingi bahasa Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wirdatun Hasanah, NIM 0801203077. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang asbab al-nuzul. Adapun pengertian asbab al-nuzul. Kata asbab al-nuzul merupakan gabungan dari kata asbab dan al-nuzul. Kata asbab adalah jamak dari sabab, diartikan alasan atau sebab. Sedangkan al-nuzul diartikan turun. Asbab al-nuzul berarti pengetahuan tentang sebab-sebab diturunkannya suatu ayat. Secara terminologi, asbab al-nuzul diartikan oleh ulama dengan makna sama. Menurut Al-Qotan, asbab al-nuzul adalah peristiwa yang menyebabkan turunnya Al-Quran berkaitan dengan waktu peristiwa itu terjadi, baik berupa satu kejadian atau berupa pertanyaan yang diajukan kepada Nabi. Pengertian sama juga dikemukakan oleh Al-Zarqani. Asbab al-nuzul adalah suatu kejadian serta hubungannya dengan turunnya ayat Al-Quran yang berfungsi sebagai penjelas hukum pada saat peristiwa itu terjadi. Selanjutnya, faktor-faktor terjadinya asbab al-nuzul. Yang pertama, peristiwa yang terjadi disebabkan kasus pertengkaran, kesalahan serius, dan cita ataupun keinginan. Yang kedua, menjawab pertanyaan yang muncul yang ditujukan kepada Nabi, baik dari umat Islam sendiri maupun kaum kafir Quraisy. Adapun urgensi asbab al-nuzul terhadap Al-Quran. Yang pertama, mengetahui peristiwa atau kasus yang menyebabkan diisyaratkannya suatu hukum dan berlaku untuk peristiwa yang sama jika terjadi di waktu lain. Yang kedua, membantu memberikan penjelasan dalam memahami ayat-ayat Al-Quran. Yang ketiga, membantu mengetahui ayat yang berlaku khusus meskipun lafalnya umum. Yang keempat, mengkhususkan yang terkandung di dalam ayat Al-Quran, terutama ulama yang menganut kaidah sabab khusus. Yang kelima, mengetahui objek yang diturunkannya
ayat. Yang keenam, asbab al-nuzul memudahkan dan memahami ayat serta memantapkan ke dalam hati siapa saja yang mendengarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yulijar Sumarani dengan NIM 0801203345. Di sini saya akan menjelaskan tentang kata munasabah. Kata munasabah secara etnologi diartikan dengan kedekatan dan hubungan. Kata munasabah juga bersinonim dengan kata al-muqarabah dan al-musyakawalah yang berarti berdekatan. Munasabah bersifat istijah yang artinya pengetahuan tentang ditetapkan berdasarkan istijah karena tidak ditemukannya riwayat baik dari Nabi maupun dari sahabat. Asyuti menjelaskan ada beberapa langkah yang perlu diperhatikan untuk menentukan musyabah, yaitu 1. Harus diperhatikan tujuan pembahasan suatu surah yang menjadi objek pencarian. 2. Memperhatikan uraian ayat-ayat yang sesuai dengan tujuan yang dibahas dalam surah. 3. Menentukan tingkat uraian itu apakah ada hubungannya atau tidak. 4. Mengambil kesimpulan hendaknya memperhatikan ungkapan-ungkapan bahasa dengan benar dan tidak terlalu berlebihan. Ada beberapa macam pembagian musabah, yaitu munasabah antara kata dengan kata dalam satu ayat. Contoh surah Quran surah Al-Hadid ayat 4. Kedua, munasabah ayat dengan ayat dalam satu surah yang sama. Contohnya Quran surah Al-Fatihah ayat 6 dengan ayat 7. Ketiga, munasabah ayat dengan ayat pada surah yang berbeda dengan contoh terdapat surah Al-Fatihah ayat 6 dengan Al-Baqarah ayat 2. Keempat, munasabah ayat dengan pada akhir surah dengan awal surah. Contohnya Quran surah Al-Waqiah ayat 9 dan Al-Hadid Quran surah ayat 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yesi Prinkawati Nasution dengan NIM 0801201045. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah turunnya Al-Quran. Yang pertama, pengertian Al-Quran. Secara etimologi, Al-Quran berasal dari bahasa Arab, yaitu kata qoro'a, yang berarti membaca. Secara istilah, Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara mutawatir melalui malaikat Jibril, di mana lafal dan maknanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimulai dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Bagi yang membacanya dipandang suatu ibadah. Yang kedua, hakikat Al-Quran. Terdapat perbedaan pendapat ulama mengenai hakikat Al-Quran. Perbedaan itu sebagai berikut. 1. Pendapat jumhur ulama Sunni. Mereka berpendapat bahwa Al-Quran merupakan kalam Allah yang azali, bukan makhluk dan bersifat qadim. Yang kedua, pendapat kelompok ulama Mu'tazilah. Kalam itu qadim, berarti ada sesuatu yang qadim selain Allah. Yang ketiga, cara dan proses turunnya Al-Quran. Proses turunnya Al-Quran dari Bait Al-Izzah kepada Nabi Muhammad SAW berlangsung selama 23 tahun. Dimulai pada saat Nabi berkhalqat di Gua Hiro pada malam Senin, tanggal 17 Ramadan tahun 41 kelahiran Nabi Muhammad SAW. Masa turunnya Al-Quran berlangsung selama 2 periode. Pertama disebut periode Makkiyah dan yang kedua disebut periode Madaniyah. Yang keempat, Al-Quran dalam bahasa Arab. Al-Quran dalam bahasa Arab terdapat beberapa keistimewaan. Yang pertama, Al-Quran sendiri menyebutnya dengan bahasa Al-Mubin, artinya bahasa yang bisa menjelaskan. Yang kedua, bahasa Arab merupakan bahasa sangat tua dan terpelihara. Yang tiga, bahasa Arab adalah bahasa yang paling banyak diserap, hampir di semua bahasa termasuk bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silva Amira, NIM 0801203384. Saya akan menjelaskan bab 6, yaitu Makkiyah dan Madaniyah. Pengertian secara umum ilmu Makkiyah dan Madaniyah diartikan dengan suatu ilmu yang membahas tentang ayat-ayat dan surat-surat yang diturunkan di Mekah dan di Madinah. Ciri-ciri ayat dan surah Makkiyah ada 9 dan 5 yang akan saya sebutkan. 1. Surat dan ayat Makkiyah di dalamnya mengandung lafaz sajadah. 2. Surat dan ayat Makkiyah di dalamnya mengandung lafaz skala dan disebutkan sebanyak 30 kali dalam 15 surat. 3.
Surat dan ayat Makkiyah pada umumnya dimulai dengan ya ayyuhan nas, wahai orang-orang yang beriman. Keempat, surat dan ayat Makkiyah mengandung kisah para nabi dan umat terdahulu, kecuali surah Al-Baqarah. Yang kelima, surat dan ayat Makkiyah mengandung kisah Nabi Adam dan Iblis, kecuali surah Al-Baqarah. Sedangkan ciri-ciri ayat dan surah dari Madaniyah ada 6 dan 3 yang akan saya sebutkan. 1. Surah dan ayat Madaniyah yang berisi kewajiban atau had saksi. 2. Surat dan ayat Madaniyah yang di dalamnya disebutkan orang-orang munafik kecuali surah Al-Ankabut adalah Makkiyah. 3. Surat dan ayat Madaniyah di dalamnya terdapat dialog dengan ahli kitab. Tahapan turunnya Al-Quran. Proses berlangsung turunnya Al-Quran dibagi kepada 2 tahap, yakni Makkiyah dan Madaniyah. Tahap Makkiyah atau masa Nabi bermukim di Mekah diturunkan selama 12 tahun 5 bulan dan 13 hari. Tepatnya mulai 17 Ramadan tahun 41 hingga awal Rabiul Awal tahun 54 dari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sedangkan tahap Madaniyah atau masa Nabi bermukim di Madinah selama 9 tahun 9 bulan dan 9 hari. Dari permulaan Rabiul Awal tahun 54 dari Milad Nabi hingga 9 Zulhijjah tahun 63 dari Milad Nabi atau tahun 10 Hijrah. D. Urgensi mengetahui Makkiyah dan Madaniyah. 1. Menjadi instrumen penting dalam menafsirkan Al-Quran. Makkiyah dan Madaniyah merupakan wilayah turunnya Al-Quran. 2 tempat ini menjadi penting dalam memperkaya penafsiran terhadap Al-Quran.